Oke, Ki, kita nggak ngomongin lu kan, kamu kan di Waihan sekarang nih. Oke, Nah, siap. kita baru ketemu. Kamu hobinya kan di komputer. Yes. Suka install komputer ya? Pertama suka nginstal komputer, Ah. yang kedua emang suka ngoprek komputer, yang Ah. ketiga emang suka ngintipin gadget baru, suka ngoprek gadget baru, dan Ah. suka banget sama yang namanya perkembangan dunia gadget. Asli gue malu, Ki. Gue malu karena apa istilahnya lu mohon maaf ya, lu buta gitu. Iya. Tapi sangat melihat dan sangat lebih peka ketimbang gue yang ngelihat, tapi gue nggak tahu soal komputer. Oke. Siap, Om. Siap. Nanti kita ngomongin soal komputer ya. Oke. Cara ternyata Windows 10 tuh nggak perlu install Antivirus, segala betul. macam tuh. Jadi kalau yang punya Windows 10 ngapain pakai install ulang? Karena dari bawaannya udah ada Windows Defender atau Windows Security yang emang bisa ngelindungin komputer kita, nge-backup komputer kita. Karena laptop atau PC yang berbasiskan Windows 10 itu sudah berbasis cloud. Jadi sama ibaratnya sama kayak gini nih. Teman-teman punya handphone Android, itu tuh udah terhubung sama namanya, dia udah punya basis cloud operating system. Jadi itu di situ ya udah bisa terlindungi secara online lah gitu. Jadi kalau ada problem apapun bisa kita send feedbacknya langsung ke Microsoft atau ya itu ke pihak Microsoftnya. I see. Kamu tadi dulu gua, sekarang kamu. Ya lu gua aja dah, biar enak. Dulu kuliahnya apa sih? Gua kuliah jurusan ilmu kesejahteraan sosial, Om. Lah kenapa bisa komputer? Jadi gini ceritanya. Luar biasa. Karena sejujurnya itu gua pertama kali masuk ilmu kesejahteraan sosial, gua nggak ngerti apa-apa. Gitu. Sampai pada suatu saat gua ada satu hal yang menyadarkan gua bahwasannya ilmu kesejahteraan sosial itu adalah ilmu yang memang mempelajari bagaimana seseorang individu bisa berinteraksi sosial secara penuh dengan lingkungannya. Itu yang pertama. Dan kenapa gue bisa minat sekali sama komputer? Sebetulnya dulu ceritanya gue adalah korban buangan dari salah satu universitas yang memang gue nggak bisa sebut namanya di sini. Karena ya universitas tersebut itu dia terkenal, sangat terkenal di Jakarta tuh. Di daerah sini, Depok. Oh, Depok. Yes. Wah. Ya. Teman-teman lu pada pasti tahu lah ya. Oke. You know lah gitu kan. Nah, itu satu yang tiap cabangnya banyak gitu. Ya, bukan, universitas swasta. Depok. Ya. Iya, oke. Iya, ada di mana-mana kan dia kan? Enggak hanya ada di Depok kan? Iya kan, ada di mana-mana kan? Waktu itu ruko gitu. Yes, waktu itu gua dapat beasiswa di sana karena universitas itu mengadakan tryout di sekolah gua dulu di SMA. Dan gua itu waktu itu yang mendapatkan beasiswa berdasarkan tryout itu. Hasil tryoutnya gua dapat beasiswa. Kalau toh dulu gua itu dapat, itu gua dibiayain, Om, dari semester 1 sampai akhir, dan gua dapat laptop. Dan waktu itu jurusan yang gua ambil teknik informatika. Tapi pada saat gua kesana itu di sana tuh pihak universitas melihat bahwasannya gua mempunyai satu kekurangan. Jadi beasiswa gua diputus secara sepihak. Waduh. Gitu? Karena dia tahu lu dia pertama. Iya, itu. Jadi karena dulu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 belum berlaku. Jadi ya kita diputus secara sepihak. Dari situ, mohon maaf, Om, dari situ gue sakit hati, Om. Gue sakit hati dan gue memutuskan gue nggak bakal daftar ikut SNMPTN, SBMPTN dan lain sebagainya. Pada waktu itu nilai NEM gue mencukupi. Tahun berapa? 2014 undang-undang itu belum berlaku ya. Jadi akhirnya gue memutuskan gue mencari satu universitas yang memang bisa mengcover teman-teman disabilitas juga yang memang banyak dia di sana, tapi PTS gitu kan. Dan ya alhamdulillah dapat di universitas tempat gue yang selama 7 tahun ini gue menempuh pendidikan di sana. Nah, dan yaudah nanti kita lanjut lagi. Karena waktunya terbatas, tapi yang gue dengar katanya lu pernah satu-satunya sarjana yang tunanetra sendiri tanpa pakai joki gitu. Ngeri juga sih bahasan ini.
Sebetulnya gue gimana ya, agak sedikit takut kalau bahas ini. Cuman, ya udahlah pokoknya ya, oknum-oknum itu oknum-oknum ada. itu ya kan? ada. Cuman ya itu ya entah faktanya juga dapat. Lu dapat dari mana sih Om? Ada lah ya Om ya faktanya Om ya. Ada yang ngomong sama lu Om ya. Ada soalnya itu tadi karena mereka tunanetra dan segala macam. Jadi beberapa dosen, gue dengarnya bukan dari lu dan bukan dari mana-mana. Bukan dari lingkaran lu malah. Justru awalnya gue dengar dari teman-teman gue yang dosen. Jadi mereka kayak tutup mata, kayak seolah ya udahlah, karena kan mereka tunanetra juga. Jadi mereka cuma istilahnya ngejokiin tapi otaknya dari mereka. Jadi jokinya tuh cuma buat kayak macam ngetik atau misalnya jadi sebetulnya gini Om, yang kalau yang menurut yang apa yang gua ini jadi joki yang dimaksud di sini adalah hasil penelitian emang dari mereka yang turun ke lapangan, tapi yang ngolah si joki, ya si pihaknya tersebut katanya begitu katanya. Gue juga nggak tahu persis ya ini, walau alam mudah-mudahan salah. Ya, cuman tapi nggak oke, itu biarkanlah mereka gitu. Iya, biarkanlah mereka. Yang lu kerjain lu nyari sumber sendiri, lu ngetik sendiri gitu. Iya, gue selama 2 tahun, Bang, itu yang namanya gue menelan pil pahit, sepahit-pahitnya gue dihina. Kenapa lu nggak lulus? Kenapa lu nggak begini? Kenapa lu nggak begitu? Akhirnya total berapa tahun? Gue 7 tahun. Gue 7 tahun. Jadi gue bener-bener yang namanya gue berjuang sendiri. Paling ya ada sisanya adik gue yang ngebantuin buat ngerapihin tulisan, ngeset margin dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Adik gue 3 tahun di bawah gue. Normal ya? Iya normal. Jadi adik gue paling ngebantu buat ngeset margin. Udah kuliah tapi sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah kerja di salah satu perusahaan. Udah. Adik gue lulus duluan. Iya gue tinggal. Iya gue tinggal. Jadi adik gue lulus duluan dan sekarang alhamdulillah sudah jadi engineer di salah satu perusahaan ternama. Mantap. Ya itu. Oke. Nanti kita cerita lagi. Ini udah 7 menitan gitu. Oke. Senang sekali ketemu sama kawan kita ini. Mungkin nanti ada part 2 kali ya nih. Jadi ini kan bersama dengan bagi gue sih justru orang yang punya kekurangan kelebihannya luar biasa gitu. Gue sumpah jadi pengen banyak belajar gitu ya. Ya udah gitu aja gitu. Nanti kita bikin sesuatu lagi. Thank you Ki, sampai ketemu lagi. Thank you Om udah ngundang gue ke channel lu. Oke, ya. Thank you Om ya. Oke, siap Om. Dulu nih gue megangin ini soalnya. Oke, siap Om. Oke, thank you ya. Oke, sampai ketemu. Oke.